Dan disinilah yang namanya Masjid Miqat Yamlamlam, dan ini jarang sekali diketahui kaum muslimin, khususnya yang dari Indonesia. Seperti inilah masjidnya. Dan menuju ke sini tadi tidak mudah, perjalanan cukup berat dan cukup panjang sekali karena melalui padang pasir yang cukup panjang sekali, tidak ada perkampungan. Dan untuk selanjutnya saya akan mereview seperti apa sih Masjid Yamlamlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mas Sawi. Kali ini saya bersama keluarga El Qosam dan nanti saya akan menuju ke Yamlamlam. Yamlamlam itu salah satu tempat mikot jamaah haji Indonesia juga dari sana. Dan seperti apa nanti perjalanannya menuju Yamlamlam, tempat mikot jamaah haji. Tapi jamaah haji Indonesia biasanya mikotnya itu dari pesawat, bukan ke Yamlamlamnya. Tapi saya nanti akan melihat realnya seperti apa sih tempat mikot Yamlamlam itu. Oke, seperti biasa sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan like, subscribe untuk melihat kabar terbaru yang ada di Arab Saudi ini, khususnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan jangan lupa mampir ke channelnya keluarga El Qosam. Oke, sekarang saya akan menuju, sekarang sudah di pertengahan jalan dan saya sekarang akan meneruskan perjalanan lagi menuju Yamlamlam. Ayo Ustadz El Qosam, jelasin sedikit tentang Yamlamlam. Yamlamlam. Iya. Yamlamlam. Yamlamlam itu salah satu tempat mikot yang banyak disebutkan di dalam kitab fikih kalau nggak salah. Ya. Nah, Yamlamlam itu adalah tempat mikotnya ahli Yaman, penduduk Yaman, dan siapapun yang melaluinya, yang sejajar dengannya, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia, Malaysia mungkin karena melalui ya. Karena melalui. Jadi kalau di Madinah itu ada Dzulhulaifah dan mikotnya untuk ahli Madinah dan siapapun yang melaluinya. Jadi kalau Indonesia biasanya kalau umroh ke Madinah dulu, ya, maka setelah dari Madinah, nah itu mereka mampir di Dzulhulaifah untuk mikot. Nah, sedangkan kalau langsung dari Indonesia menuju Mekah, maka dia akan stop di Yamlamlam. Biasanya tidak stop ya, di pesawat. Ya. Pesawat nggak mungkin dia turun ke Yamlamlam, nggak mungkin. Kemudian mengambil mikotnya berarti di atas pesawat. Di atas pesawat yang melewati di atasnya Yamlamlam. Jadi sejajar dengan Yamlamlam. Nanti pramugari akan mengumumkan ya, sekarang 5 menit atau 10 menit lagi kita akan sampai atau melalui Yamlamlam. Oleh sebab itu jamaah umroh yang akan melaksanakan umroh akan mulai berniat atau melafazkan niatnya dan memakai ihram ketika sudah berada di atas Yamlamlam. Nah, itu. Jadi tadi ada 5 ya. Yamlamlam untuk Yaman dan siapapun yang melaluinya terhadap Indonesia. Ada Dzulhulaifah, dari Bir Ali, ya aslinya itu bukan Bir Ali. Apa itu? Namanya Abyar Ali. Abyar itu artinya sumur. Nah, di sana dulu ada sumurnya. Orang Indonesia agak susah nih ngomong Abyar Ali, jadi biar mudah Bir Ali aja. Itu mempermudah. Itu 2. Kemudian ada juga untuk penduduk Syam itu Juhfah. Syam ini Jordania, Palestina dan lain-lainnya. Ya, kemudian ada juga Zatul Irq, penduduk Irak. Zatul Irq. Dan yang terakhir itu adalah Qarnul Manazil yang kemarin jemaah haji 1441 mengambil mikot di sana. Ya, ini untuk penduduk Najd atau kawasan timur Jazirah Arab. Dan inilah perjalanan menuju Yamlamlam. Jadi saya nanti akan melihat realnya seperti apa sih tempat mikot Yamlamlam itu. Dan jaraknya dari kota Mekah ini kurang lebih 100 kilo atau ditempuh dengan menggunakan mobil ya 1 jam lebih lah. Ini nanti saya akan memperlihatkan kepada calon jamaah haji seperti apa sih Yamlamlam, karena jarang sekali jamaah haji itu menuju ke Yamlamlam aslinya yang di darat. Mereka mengambil mikotnya dari atas, dari pesawatnya saja. Masih 29 menit lagi menuju ke Yamlamlam. Kayaknya ini sinyal hilang itu, Bos. Iya, sinyal hilang. Masih 29 menit menuju ke Yamlamlam.
Oke, dan ternyata perjalanan menuju ke tempat mikot jamaah haji Yalamlam itu jauhnya luar biasa. Saya perjalanan 1,5 jam, belum juga nyampe. Dan sekarang saya berada di namanya ini Wadi Baido atau Lembah Putih namanya. Seperti inilah lembah putih yang ada di Arab Saudi ini. Ini perjalanan menuju ke ke Yalamlam, tempat mikot jamaah haji Indonesia. Dan dari tempat ini, di Wadi Baido ini, saya mendoakan untuk para pemirsa saya yang setia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang melimpah, memberikan kesehatan, sehingga kalian semuanya bisa melaksanakan umroh dan haji ke tanah suci Mekah Mukarramah ini. Dan ini sudah mendekati masjid tempat mikot jamaah haji beserta negara yang melewatinya, Yalamlam. Kurang berapa lebih nih Ustaz? Masih kurang sekitar 10 menitan. 10 menitan lagi perjalanan ini sampai ke Masjid Yalamlam. Ini termasuk salah satu perjalanan panjang saya membuat atau mendokumentasikan tempat yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin, khususnya jamaah haji yang dari Indonesia, Malaysia, Singapura ataupun dari Brunei, yaitu Masjid Yalamlam, yaitu salah satu masjid yang bersejarah, yaitu tempat mikotnya jamaah haji dari wilayah Asia khususnya. Dan jalurnya hampir saya lewati tadi hampir 2 jam lebih, tidak sesuai dengan GPS. Ternyata di luar dugaan saya, karena di sini juga ternyata tidak ada internet, sehingga ini lebih hampir 2 jam perjalanan ini, yang melewati hampir perjalanan ini tadi semuanya melewati gurun padang pasir seperti ini. Seperti inilah perjalanannya, luar biasa. Gurun Sahara padang pasir menuju ke Yalamlam, tempat mikot jamaah haji. Luar biasa perjuangannya, ya Allah, cukup melelahkan. Semoga lelah ini menjadi amal niat baik saya untuk mencari pahala, untuk memperlihatkan untuk kaum muslimin tempat mikot Yalamlam yang jarang sekali diketahui oleh para jamaah haji ataupun jamaah umroh sekaligus kaum muslimin dari wilayah-wilayah Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya saya sampai juga ke tempat mikot jamaah haji, yaitu mikot Yalamlam. Ini petunjuknya. Jadi 1 kilometer lagi saya akan menuju ke Masjid Yalamlam, tempat mikotnya jamaah haji dari Indonesia ataupun jamaah haji dari negara yang melewatinya, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan sekitarnya. Oke, seperti ini. Wilayahnya adalah padang pasir, dan kemudian 1 kilo lagi masjidnya di sana itu adalah Masjid Mikot Yalamlam. Oke, langsung saya menuju ke sana untuk mereview masjid tempat mikot yang jamaah haji itu jarang sekali, atau kaum muslim jarang sekali mendatangi tempat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disitulah, di depan situ kurang 500 meter lagi ini sudah Masjid Mikot Yalamlam. Dan masjid ini jarang yang bisa menjangkaunya. Untuk para jamaah haji ataupun jamaah umroh jarang bisa menjangkau ke sini karena jaraknya dari kota Mekah cukup jauh sekali, dan jalurnya adalah jalur padang pasir. Yang 2 menara itu. Yang 2 menara itu ya. Kayaknya gerbang perbatasan masuk daerah. Ternyata saya berpikir di sekitar masjid ini ada komplek perumahan. Ternyata tidak ada. Di sini dikelilingi padang pasir dan hanya ada ini mahatoh atau pom bensin yang di sini. Mana ini jalurnya? Itu kan tulisannya Qaryat Al-Miqat. Kiri ya? Nggak boleh. Itu kita lawan jalur kalau di situ. Oh, putar balik ya? Oh ya, beneran. Oh, bagus ya masjidnya ya. Masjid besar. Masya Allah, tabarakallah.
bisa menembus tempat ini yang jarang sekali kaum muslimin khususnya dari Indonesia yang bisa mendatangi tempat ini. Masya Allah, tabarakallah. Masuknya mana? Ini Mas? Nggak tahu ya. Betul sini. Ke sini? Ini sini ya? Bisa semua kayaknya. Nah, itu tulisannya namanya itu harus kena Mas ya? Jalan Lam As-Sahili. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kayaknya yang masuk sini itu ada panah itu. Ya. Ini memasuki Mikot Yalamlam. Yalamlam. Yalamlam, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ini ada gerbang masuknya. Alhamdulillah sudah dibuka. Ini jamaah umrah ataupun jamaah haji tidak datang ke sini ya Ustaz? Ya, jarang ya? Kecuali penduduk Yaman yang menggunakan bus jalur darat. Jalur darat. Nah, orang-orang Yaman dan siapapun melalui lewat jalur darat, mereka biasanya Langsung parkir sini tadi ya? Oke. Di sini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya sekarang berada di tempat mikot jamaah haji Yalamlam yang berada di Arab Saudi ini. Khususnya ini tempat mikot jamaah haji dari Indonesia atau negara-negara yang melewati sini melalui darat atau melalui udara. Biasanya jamaah haji Indonesia itu melalui udara. Apabila di atasnya wilayah Yalamlam ini jamaah haji melaksanakan niat umroh, niat haji sekaligus memakai kain ihram. Dan disinilah yang namanya Masjid Mikot Yalamlam, dan ini jarang sekali diketahui kaum muslimin khususnya yang dari Indonesia. Seperti inilah masjidnya. Dan menuju ke sini tadi tidak mudah, perjalanan cukup berat dan cukup panjang sekali karena melalui padang pasir yang cukup panjang sekali, tidak ada perkampungan. Dan untuk selanjutnya saya akan mereview seperti apa sih Masjid Yalamlam ini. Seperti inilah Masjid Yalamlam ini. Jadi ini tampak dari depan ada menara 2 Masjid Yalamlam itu. Menara depan, dan ada pintu perempuan, ada pintu laki-laki. Dan saya akan mereview ke dalamnya Masjid Yalamlam ini. Seperti inilah Jami' Mikot Yalamlam, ada tulisannya di pintu masuk pertamanya itu. Dan di sini ada parkiran mobil khusus untuk orang-orang cacat, untuk orang yang kemudian inilah pintu memasuki halamannya. Kemudian ini ada toiletnya, dan toiletnya cukup bagus sekali. Ini toiletnya ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Toiletnya cukup bersih sekali. Ini tempat-tempat wudhu sekaligus toilet. Ini cukup bersih sekali, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini bersih sekali masjidnya. Kemudian sudah disiapin sabun. Dan untuk selanjutnya saya akan review ke dalam. Jadi masjid ini walaupun jauh dari perkampungan, Assalamualaikum kaifhalik, tapi para petugasnya masih ada. Inilah Masjid Yalamlam. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kaum muslimin semuanya Masjid Yalamlam. Dan inilah masjidnya sih tidak terlalu begitu besar, tidak seperti masjid yang ada di Tanim. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dan bihataj. Saya akan memasuki. Ini tertulis tatbiqan lisunnah shalli sunan ar-rawatib fil manzil. Jadi disunahkan untuk mengerjakan sunnah itu, sholat sunnah rawatibnya itu di rumah. Ketika musim ini, musim corona. Dan juga untuk berwudu juga dianjurkan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah, Assalamualaikum kaifhalik. Halah, inilah Masjid Yalamlam. Saya video. Ini adalah
Assalamualaikum, كيف حالك؟ وعليكم هذا السلام. هنا هذا واسمي منطقة ايش هنا؟ يم لملم. يا لملم ميقات. قرية ايش هذا؟ ها؟ سعودية عربية. هنا؟ أيوة هذا سعودية عربية يا لملم ميقات. Oh. عمرة مسجد. Umrah هذا masjid. سعودية عربية. area Makkah district أيوة. and يم لملم. Thana يا لملم. يم لملم. Okay. Welcome Saudi Arabia. Inilah di dalamnya Masjid Yam Lamlam. Masjidnya itu cukup luas sekali, tapi tidak begitu mewah banget, tapi luas dan cukup. Masjidnya dibuka terus, tidak tertutup, artinya tidak ditutup di luar jam sholat. Seperti inilah masjidnya, Masjid Yam Lamlam. Masya Allah, tabarakallah. Inilah Masjid Yam Lamlam, tempat mikotnya jamaah haji dari Indonesia. Yang biasanya jamaah haji Indonesia itu mikot Yam Lamlam ini di udara atau di pesawat, karena kalau ditempuh dengan darat memang cukup jauh sekali. Dan ini tempat imamnya. Tempat imamnya seperti ini. Masjidnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu mewah sih, cukup biasa saja. Karena di sini memang pada dasarnya bukan komplek perumahan, sehingga yang datang sini mungkin tidak terlalu banyak. Oke. Oke, inilah tadi saya sudah mereview atau sudah sampai ke Masjid Yam Lamlam ini, dan saya telah mereviewnya, melihatnya, dan butuh perjuangan yang luar biasa, cukup capek, cukup jauh, cukup menguras tenaga dan waktu. Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada. Dan jangan lupa, apabila kalian suka dengan tayang ini, silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa pula mampir ke channel keluarga El Qasam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.